Video ini diambil dari YouTube channel Don Memories. Ini adalah garis waktu tentang sejarah genetika. Sejauh ini, kami telah membahas tonggak penting hingga saat ini. Kami telah melihat karya Gregor Mendel, diikuti oleh karya Sutton dan Boveri. Ini adalah teori warisan kromosom. Kemudian, Thomas Hunt Morgan yang mengajukan karyanya pada lalat buah biasa dan mencapai tonggak sejarah lainnya. Sekarang datang yang berikutnya, setelah Morgan memberikan bukti eksperimental tentang fakta bahwa gen untuk sifat-sifat itu ada pada kromosom. Dunia ilmiah kemudian berkumpul untuk mencari tahu apa sebenarnya yang menyusun gen dan kromosom ini. Dengan kata lain, sifat kimiawi dari materi genetik inilah yang membuat semua orang ingin tahu. Di era yang sama, seorang ahli bakteriologi Inggris sibuk menangani strain pneumococcusnya. Mereka tidak lain adalah bakteri bernama Streptococcus pneumoniae yang merupakan agen penyebab infeksi pneumococcus. Freddy Griffith menemukan bahwa ada beberapa faktor yang mengubah suatu jenis bakteri menjadi yang lain. Mari kita lihat eksperimen yang luar biasa. Sebelumnya, kita perlu mengenalkan dua jenis strain pneumococcus. Yang ini adalah regengan halus yang dilambangkan sebagai regengan S, dan yang ini adalah regengan kasar yang dilambangkan regengan R. Mengapa mereka dinamai demikian? Nah, regengan halus ini seperti yang kita lihat memiliki permukaan yang halus. Ini adalah kapsul di sekitar dinding sel yang melindunginya dari berbagai ancaman. Kehadiran kapsul ini membuat strain menjadi ganas atau sangat menular tepatnya. Tidak hanya lapisan halus seperti itu membuat strain ini tidak menular tepatnya. Mengapa strain R tidak menular? Anda mungkin bertanya, tidak adanya kapsul yang membuatnya rentan terhadap sel-sel kekebalan tubuh inang. Sekarang, kembali ke pekerjaan Griffith. Mari kita lihat eksperimen apa yang sebenarnya dia lakukan. Dia pertama kali menyuntikkan tikus dengan galur S, yang merupakan galur halus pneumococcus. Seperti yang diharapkan tikus itu mati. Demikian pula saat menyuntikkan tikus lain dengan tegangan kasar, tikus itu selamat. Ini cukup diantisipasi olehnya, karena jenis kasar biasanya yang ganas. Apa yang dia lakukan selanjutnya? Sekarang tikus ketiga disuntik dengan strain S. Tetapi setelah bakterinya dibunuh dengan panas, itu berarti dia memanaskan galur S ke suhu ekstrim, yang membunuh galur mematikan dan membuatnya tidak efektif. Jadi tikus yang disuntik itu selamat. Sekarang datang bagian terakhir. Kali ini Griffith menyuntikkan tikus dengan campuran keduanya, regengan kasar dan regengan panas membunuh regengan halus. Ya, campuran regengan halus dan regengan halus. Head killed. Menurut Anda apa yang akan terjadi? Sebagian besar dari kita akan mengharapkan tikus untuk bertahan hidup karena keduanya secara individual tidak efektif atau tidak menular. Namun, yang membuatnya heran, tikus itu tidak selamat. Bagaimana ini terjadi? Dan menurut Anda, apa kesimpulan Griffith? Dan ini ia menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang dari galur S yang diteruskan ke galur R, sehingga merubah menjadi menular. Juga, apakah Anda tahu apa yang ingin dia pulihkan dari tubuh tikus? Dia memilihkan strain S hidup. Mengejutkan, bukan? Ini semakin menegaskan bahwa galur R diubah menjadi galur S yang ganas. Dia menamakan menjadi faktor transformasi sebagai prinsip transformasi. Dia tidak benar-benar tahu apa sebenarnya ini, dan karenanya ini bisa menjadi materi genetik. Apakah ini benar-benar materi genetik? Apakah ini sesuatu yang lain?